untuk memulainya, saya minta Pak Yusak untuk berdoa, Pak Yusak, untuk pembukaan. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk malam hari ini, bila mana kami bisa bersama-sama kembali lagi Tuhan, kami bisa untuk saling belajar, kami ingin Tuhan untuk biarlah kami mengerti Tuhan akan kebenaran firman Tuhan, karena kami tahu Tuhan waktu Tuhan sudah semakin dekat, biarlah kami percaya Tuhan, Kau berikan kami Pak Undaka urapan yang baru, hikmat pewahyuan yang daripadamu, sehingga Tuhan kami percaya pada malam hari ini Roh Kudus-Mu bekerja, dan kami juga dapat mengimpatasikannya, dan kami sebagai Kau berikan kuasa juga dan menjadi kesaksian Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan Bible Study ini sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan, Kau yang campur tangan, dan berkati teman-teman kami juga Tuhan. Di dalam nama Yesus kami panggilkan dulu. Amin. Amin. Ya, minta maaf 2 kali saya absen. Yang pertama ada doa 10 hari, yang kedua saya ada pelayanan dengan para pendeta. Saya ini hamba Tuhan biasa, jadi kalau 1 hari sudah ada pelayanan, saya bergumulnya lama begitu ya. Berdoa persiapan memang 1 kali aja begitu. Baik, saya harap nanti ini bisa continue jalan ya. Ya Prabu, saya akan prioritaskan ini. Kecuali kalau mungkin saya ke daerah-daerah yang tidak ada sinyal ya. Mungkin seperti di Papua itu teman-teman susah sinyalnya. Dia hanya bisa WA, tapi kalau video susah begitu ya. Baik, saya harap ini Abraham yang terakhir kita belajar. Saya mau kasih tema Abraham menjadi bapak orang beriman. Gitu ya. Kita akan ini ketiga ini puncaknya bagaimana Tuhan menetapkan dia sebagai orang atau sebagai bapak orang percaya, orang beriman ya. Karena yang ketiga ini sesuatu yang ujiannya puncak begitu ya. Saya akan cerita sebelum ujian puncak yang membuat Abraham disebut bapak orang percaya, ada 3 pengalaman, 3 hal ujian terakhir yang harus Abraham lalui. Ingat ya, sebelumnya ada beberapa ujian. Ujian yang pertama yaitu dia meninggalkan kampung halaman, meninggalkan sanak saudara, dan meninggalkan rumah bapaknya. Ya, itu panggilan 2 kali ketika dia di Ur-Kasdim, cuma meninggalkan kampung halaman dan sanak saudara. Tapi ketika dia sudah tinggal di Haran, tambah suruh meninggalkan rumah bapaknya. Itu bicara apa? Yang pertama kali, ujian yang pertama kali untuk kita menjadi orang yang percaya, Tuhan mengenalkan dirinya, kita harus keluar. Kita harus meninggalkan. Saya kasih kalau boleh ngasih judulnya, mulai kalau kita mau mengenal Tuhan yang benar Yahweh, kita harus meninggalkan zona nyaman, mulai beralih ke zona iman. Ya. Kampung halaman, sanak saudara dan rumah bapak itu membuat kita nyaman. Ya. Perlindungan ada di situ, value budaya tiap hari kita ngerti, sudah biasa ya, dan hal yang baru begitu. Tapi ketika menjadi anak Allah, orang percaya yang benar-benar anak Allah ya, lahir baru, harus keluar untuk mulai hidup dalam zona iman, ya, bukan zona nyaman. Hal yang kedua ujiannya ketika dia melepas Lot, ya, dia harus Lot ini dia tahu janji Tuhan mau berkati dia tanah perjanjian sekaligus keturunannya. Tapi dia ngerti itu dan dia ini seperti jaga-jaga gitu ya. Jadi ini keponakannya diajak ya, anak kakaknya diajak sama Abraham. Siapa tahu besok ini mau diadopsi sebagai anak gitu ya. Diajak ya. Tapi Tuhan tidak mau untuk menikmati janji yang sepenuhnya dari dia harus belajar hidup dengan iman yang benar. Jadi Lot dibuat suatu saat diizinkan ada masalah antar
karyawannya, pegawainya, para gembala ternaknya, ribut dengan karyawannya Lot, dengan karyawannya Abraham, karena seperti itu ribut, sampai Abraham memutuskan lebih baik kita berpisah dengan berat hati. Tapi karena masih mengasihi Lot, buktinya apa? Lot disuruh pilih duluan. Ya, Lot suruh pilih duluan. Lot memilih daerah yang dekat yang tanah Yordan, ya, lembah Yordan yang dekat dengan Sodom yang dikatakan seperti taman Tuhan, lalu subur sekali. Lot pilih itu. Abraham mungkin dalam hatinya, aduh, tapi dia belajar diam percaya sama Tuhan. Ketika Lot pergi, pisah, Anda lihat, lalu Tuhan berfirman kembali sama Abraham. Ya, itu yang kita baca lalu ya, sama kemarin ke sekitar. Lalu Tuhan berfirman suruh lihat kiri, ke timur, barat, utara, selatan, semua diberikan ke Abraham saja itu. Tanah-tanah yang kelihatannya tandus, begitu Tuhan Abraham bersama dengan Tuhan, tanah itu juga dirubah menjadi subur. Jadi berkat itu bukan kita ada di mana, tapi berkat itu kok saya pikir dengan siapa kita bersama, itu berkat yang menentukannya. Nah, ini ada 3 ujian yang harus ditindaklanjuti begitu. Diteruskan kira-kira begitu ya, diteruskan supaya betul-betul murni Tuhan mau Abraham cuman satu, percaya sama Tuhan. Ya. Untuk mengawali ayatnya mari kita lihat di Ibrani 11. Saya baca ya, ayat 17 mulai. Karena iman, maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Ini buat saya Tuhan yang gergeli gitu ya. Ini ujian terakhir, Abraham lulus. Ya. Dia ngerti nama Allah begitu ya. Nama Tuhan, seperti Yesus katakan, akulah kebangkitan dan hidup. Ya. Luar biasa ya. Yesus baru mengenalkan dirinya kebangkitan hidup sekian ribu, mungkin kira-kira 3.000 lebih tahun ya. Yesus baru mengenal akulah kebangkitan dan hidup. Abraham telah ngerti itu. Saya cerita sedikit ya. Abraham luar biasa ini kalau Anda mau lihat ya. Abraham itu mulai dari awal dia dipanggil di Kejadian 12 itu Anda akan lihat, kalau Anda belajar mungkin bisa lihat mungkin di ensiklopedi gitu ya. Ensiklopedi bisa tahu bahwa Abraham betul-betul imannya itu mengenal ya Allahnya dengan sifat pribadinya itu persatu. Yang pertama tentunya dia kenal sebagai Yahweh, dan meninggalkan dewa-dewanya, dia kenal Tuhan. Ya. Lalu kalau Anda lihat itu banyak sekali dia mengenalkan Tuhan sebagai, misalnya yang saya catat sementara ya, ada istilah El Elyon itu ya, El Elyon ya. Lalu ada istilah El Olam. Nanti Anda bisa lihat ya, harus satu nanti kita bisa tahu bahwa nama-nama itu Tuhan Abraham sebut loh. Ini Tuhan yang adalah Allah, Tuhan yang adil, nanti terakhir Jehovah Jireh ya, Tuhan yang menyediakan, luar biasa ya. Iman itu kalau Anda ngecek iman Anda bertumbuh atau tidak. Seberapa jauh kita mengenal Allah. Mengenal dalam arti sifat-sifatnya, itu Anda ngalami. Ketika kita sakit, kita harusnya mulai mengenal bahwa dia Jehovah Rafa. Dia penyembuhku. Itu pengalaman iman. Nama-nama Allah itu muncul ketika orang-orang mengalami hidup dengan Tuhan. Puncaknya terakhir ya, Abraham mengenal Allah sebagai Jehovah Jireh karena Tuhan menyediakan
menyediakan mengganti Ishak dengan kambing domba yang telah tersedia. Ini luar biasa karena ini melambangkan keselamatan Yesus sebagai pengganti gitu ya. Penebusan keselamatan itu perjanjian Allah dengan umatnya itu karena ada pengganti. Jehovah Jireh muncul ketika Abraham mempersembahkan anaknya. Diganti, tidak jadi diganti kambing domba. Nama-nama Allah muncul banyak di situ. Ya. Anda bisa lihat di Ensiklopedia macam-macam. Dia mengenal Allah sebagai Allah yang esa dan sebagainya. Ya deh, satu ngeceknya begitu. Makanya Tuhan ini kagum. Ini orang kok bisa mengenal pribadiku satu persatu begitu. Ya. Tuhan menampakkan dirinya Abraham buat mesbah, gitu. Dibuatkan mesbah di situ. Ya. Yang kedua, yang terakhir dia mengenal Allah sebagai nanti dikenakan oleh Yesus ya, kebangkitan dan hidup. Itu akhir zaman perjanjian baru seperti itu kan. Kalau kita mau percaya Yesus, dia bangkit dan hidup, naik ke surga, datang kembali kedua, dinamakan orang yang percaya kepadanya. Ini bangkit dan hidup itu penting. Ya. Ini salah satu iman kita kepada Kristus yang membedakan kita dengan agama lain. Ya. Karena dia bangkit dan hidup. Ya. Itu yang mendasari dia ketemu Jehovah Jireh. Dia tahu, disuruh mempersembahkan Ishak, dia jalan. Ya. Baik, saya mau mulai. Yang pertama kita mau lihat di Kejadian 16. Ujian berikutnya untuk terbentuknya Abraham disebut sebagai bapak orang percaya, begitu ya. Yang pertama kita tahu cerita tentang Hagar dan Ismail. Saya beri judul begini. Yang pertama itu Tuhan mau orang-orang yang akan menikmati janjinya, menerima janjinya dan sebagai penyalur janji Tuhan, itu harus dia diperhadapkan ujian untuk memilih value atau nilai-nilai budaya ya yang telah masuk dalam hidupnya, dihadapkan dengan firman atau janji Tuhan. Ya. Begini ceritanya. 16 ayat 1, Hagar dan Ismail. Adapun Sarai, istri Abraham, itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan, orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abraham, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu, mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abraham mendengarkan perkataan Sarai. Betapa cintanya nih ya, Abraham sama Sarai. Dia mendengarkan. Jadi Sarai, istri Abraham itu mengambil Hagar, hambanya orang Mesir itu. Yakni ketika Abraham telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan. Lalu memberikannya kepada Abraham, suaminya, untuk menjadi istrinya. Abraham menghampiri Hagar, lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya. Lalu berkatalah Sarai kepada Abraham, penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu, tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah akan aku. Tuhan kiranya yang menjadi hakim di antara aku dan engkau. Kata Abraham kepada Sarai, hambamu itu di bawah kekuasaanmu. Perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Lalu Sarai menindas Hagar sehingga ia lari meninggalkannya. Dan seterusnya, saudara ya. Saya mau lanjutkan di ayat 16. Abraham berumur 86 tahun ketika Hagar melahirkan Ismail baginya. Dia meninggalkan Haran umur 75. Ya, betul, kira-kira 10 tahun dia menunggu janji Tuhan, tidak ada kabar apa-apa. Bahkan kata Pak Andi, sering di PHP begitu ya, tinggal pergi gitu ya, nanti kapan muncul lagi. Begitu. Ya. Padahal ayat 15-nya sudah muncul Tuhan. Jadi saudara, menantikan 10 tahun, walaupun dikatakan di Roma, kita belajar kemarin, dia memperkuat imannya dengan pengharapan. Ya. Tapi setelah 10 tahun dia melihat makin hari imannya diadu dengan kenyataan fisik yang dia alami. Maka
Sarai mengusulkan Hagar diambil istri. Nah, budaya ini umum waktu itu. Jadi value orang-orang yang tidak punya anak, budaya sekitar Timur Tengah waktu itu, silakan ngambil budak, kalau melahirkan anaknya diakui sebagai anak tuannya. Jadi Hagar ngomongnya begitu kan tadi. Ini ya, Sarai, silakan Hagar kamu ambil sebagai gundikmu, kira-kira begitu ya. Siapa tahu, katanya ya, siapa tahu nanti dia punya anak untuk kita. Mana artinya ya? Ayat 2 tadi. Engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Ya. Anaknya diadopsi oleh Sarai begitu. Jadi value-nya umum begitu. Kita belajar apa sih dari sini? Kita mau belajar janji Tuhan itu perlu waktu yang cukup panjang, saudara. Ya. Lama, ya. Sampai betul-betul kalau orang bilang sampai kesabaran, penantian. Ini mau saya sampaikan, saudara ya. Ini bedanya Abraham dengan Nuh misalnya. Kenapa Bapak orang percaya berapa kali kita bingung kan ya? Kok enggak Nuh, kenapa Abraham? Nuh itu membuat bahtera, dituntun Tuhan, sesuatu yang dia bisa kerjakan. Cari kayu walaupun susah dia bisa kerjakan. Ya. Hambatannya secara inner ke dalam dia nggak alami apa-apa. Tapi Abraham beda, dijanjikan keturunan akan jadi berkat buat banyak orang, tapi dia merasakan fisiknya makin lemah. Kalau dikatakan Sarah sudah makin tua, makin mati pucuk dan sebagainya, semangat bidayanya sudah tidak ada. Ngerti itu ya. Jadi kenapa ini imannya bertaruh begitu ya. Jadi nunggu janji Tuhan itu sesuatu yang Tuhan mau betul-betul kita pure, tidak ada value-value yang bukan firman Tuhan yang mau ikut campur tangan begitu. Tuhan nggak mau kalau mau janji Tuhan. Saudara, bukankah seringkali orang Kristen seperti itu ya? Entah ada bahasanya mungkin apa? Kan ada bagian kita gitu ya. Bagian itu ada, bagian kita ada. Ya, itu sesuatu yang benar juga seperti itu ya. Kita bekerja Tuhan berkati gitu ya. Tuhan katakan kalau engkau nggak bekerja jangan makan. Itu betul. Tapi kok janji yang spesial Tuhan mau pakai hidupmu untuk bla 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 bla, itu kita perlu seperti ini. Tuhan betul-betul mau betul-betul pure murni sampai semua value yang ada di benak kita itu dikeluarkan. Ya. Dengan apa? Dengan waktu. Waktu itu uji iman yang paling baik itu waktu. Saya teringat satu khotbah pendeta begini, Saudara. Anda tahu Yosua mengalahkan Yeriko ya? Tuhan janji Yeriko akan diberikan. Ya. Tapi syaratnya apa? Syaratnya suruh motori kota itu, bukan motori mungkin Anda tahunya Monas itu ya, masih lumayan. Ini kota. Yeriko itu kota yang terbesar waktu itu di Kanaan. Motori kota 1 hari 7 kali. Nggak tahu dari pagi sampai malam gelap mungkin. Selama berapa hari? 6 ya. Hari ke-7 dia harus busak sore. Kenapa saya buat begitu? Satu pendeta bilang begini, sampai betul-betul pasukan Israel tidak punya kekuatan lagi. Sampai habis, jalan terus habis, sampai lemah. Hari ke-7 dia cuma teriaknya mungkin nggak keras-keras, sudah lemes. Atau haleluya, atau hai, temboknya roboh. Jadi ketika tembok roboh, tidak ada satupun yang bermegah. Ini karena aku. Enggak. Ya. Janji Tuhan itu ada syaratnya yang ketiga ya. Tadi dua kita baca. Itu untuk kita diperhadapkan ke ini value siapa sih? Ini value saya yang kita pandang baik atau kita pegang firman Tuhan. Walaupun semakin berat nggak lihat tapi terus belajar percaya. Jadi yang dilakukan Hagar sama Abraham itu wajar. Abraham juga nggak tanya-tanya. Oke? Lihat ya.
nggak tahu ya, ada beberapa kemungkinan ya. Saya rasa Abraham mungkin waktu itu doa sama Tuhan atau enggak ya. Mungkin tidak ya, karena dia value itu kebiasaan di sekitarnya seperti itu. Yang kedua, kalau Anda lihat kenapa Tuhan tidak cegah. Karena sebelumnya kan beberapa kali Tuhan menampakkan diri. Anda lihat Kejadian 15-nya, Tuhan nampakkan diri kepada Abraham, mengadakan perjanjian suluh yang dipotong ya, korban 33 sapi 3 dipotong. Tuhan baru ketemu Abraham. Ya, tapi nggak ada lagi. Pertanyaannya kenapa ketika dia memutuskan menerima sarannya Hagar ya, karena dia menyintai Hagar, ya, dia lihat kok Hagar. Sarai sudah makin tua, nggak mungkin. Ya udahlah, siapa tahu Tuhan juga pakai cara ini. Kenapa Tuhan tidak mencegah? Nah, ini supaya kita bisa ngerti. Ketika akhirnya sampai Ismail lahir, ya, nanti Anda bisa lihat. Tuhan tetap bilang, bukan ini yang aku mau. Tetap Ishak nantinya. Ya, bukan ini. Tuhan sepertinya, ya Abraham salah, Abraham sama Sarai salah, tapi dia enggak menghukum apa-apa. Karena ini proses belajar, gitu. Pembelajaran bagaimana manusia kita itu gini ya. Saya kok yakin, jadi saya dan banyak orang itu ketika berjumpa pribadi dengan Yesus panggilan pertama, perjumpaan pertama kali, itu bukan hampa, bukan kertas putih, ya. Itu selalu sudah ada di benak kita, di hati kita, value-value dunia dari orang tua, dari sekolah kita, ya, dan seterusnya, saudaraku. Sudah ada. Jadi kita untuk keluar dari zona nyaman ke zona iman itu prosesnya panjang dan itu dilalui gitu ya. Ini harus jalan sampai kita harus seperti Abraham. Diizinkan, walaupun nanti tetap enggak, gitu ya, enggak bisa. Nah, yang kedua, oleh karena itu, saudara ya, ini saudara ya. Tuhan tahu nggak kalau Hagar punya ide, asalnya punya ide untuk ngasih Hagar? Tahu, pasti Tuhan Maha tahu. Tapi dia pending makanya. Kalau menurut pikiran saya, itu kalau setelah Abraham di Kejadian 15-nya ketemu dengan Tuhan, menemui Abraham perjanjian itu, saya mikir Tuhan harusnya nggak lama lagi, kalau saya percaya ya, dia akan memberi Ishak harus. Tapi dia tunggu sebentar, Sarai punya ide baru. Tunda lagi, ini mau 86 ya, 85 waktu dia kawin sama Hagar. Kemudian baru 99 tahun. 14 tahun kemudian baru janji Tuhan nemui lagi. Di selama 14 tahun umur Ismail dibiarkan Tuhan. Ya, dibiarkan. Tuhan nggak ngomong apa, dibiarkan Ismail dengan Abraham keluarga itu. Tuhan izinkan semuanya. Mungkin Tuhan sedih, pasti sedih. Jadi udahlah, dibiarkan dulu. Sampai suatu saat baru Tuhan nemui lagi, saudara. Ishak tetap, ya. Jadi makin tua, ya. Sebelum itu saya masuk yang kedua. Peristiwa ujian yang kedua itu dia harus mengusir Ismail. Itu apa? Saya kasih judul gini. Ujian yang kedua itu setiap orang, termasuk Abraham itu, diperhadapkan mengasihi yang kita miliki, Ismail anak itu ya, dari usaha sendiri atau daging kita, keinginan kita mungkin berdoa, kita mungkin bekerja keras dapat hasilnya, ya, atau kita mengasihi yang benar-benar dari Tuhan, janji Tuhan yang kita pegang. Gini, Tuhan biarkan Ismail yang 14 tahun, yang punya anak Anda tahu semua ya, anak dari kecil sampai 14 tahun itu senang-senangnya orang kan ya, 14 tahun mungkin SMP, karena berapa psikolog bilang, kita hanya punya anak itu paling 14-15 tahun. SMP masih di rumah. Tapi sudah SMA, sudah seringkali keluar rumah dia. Kalau tidak pandemi maksudnya ya. Kalau pandemi di rumah terus. Masih keluar. Jadi 1-14 tahun itu momen yang penting sekali. Ya, hubungan Anda bentuk value di situ.
Makanya Pak Bambang Budianto pernah mengadakan gerakan gerakan pemimpin itu ya, untuk nyetak pemimpin itu maksimal mau 14 tahun, saudara. Karena diteliti ya dengan siapa tuh? Saya lupa, ada John Maxwell atau siapa ya. Itu meneliti bahwa para pemimpin dunia itu mulainya dari dia jadi pemimpin itu umur sampai 14 tahun dia sadar, wah aku ternyata pemimpin ini. Gitu ya. Jadi dibiarkan Abraham sama Ismail, sudah saatnya dia mengasihi anak ini. Senang ya. Dia pikir, wah Tuhan setuju nih pikirnya nih. Ini Tuhan setuju nih, pikiran manusia ini. Lalu Tuhan berfirman kembali. Ya. Ishak, tetap Ishak. Abraham masih nggak bisa melepas. Sampai suatu saat, Sarah lah kembali yang marah. Sarah marah dengan Hagar, karena dia khawatir ini anak yang sulung, berkatnya ke situ, diusir. Itu Anda bisa lihat di kejadian 21. Ya, kita lihat dulu kejadian 21 ya. Kejadian 21. Kita langsung aja mungkin ayat 9. Ini Ishak sudah mulai lahir gitu ya. Ini mau peristiwanya melepas Ismail. Pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar, perempuan Mesir itu bagi Abraham, Ismail maksudnya, sedang main dengan Ishak anaknya sendiri. Berkatalah Sarah kepada Abraham ya, usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak. Karena Abraham sudah mulai mengasihi, cinta sekali sama Ismail. Dari kecil sampai 14 tahun remaja, ya, lucu-lucunya, senang-senangnya, Ismail nurut terus. Anak yang baik. Sarah khawatir sendiri. Ini anak sulung jangan-jangan haknya ke dia. Ayat 11 nih, lihat contohnya. Ini sangat menyebalkan Abraham oleh karena anaknya itu. Sebel. Itu kok di nats terjemahan lain ya, di bahasa Indonesia ada nats lain dikatakan Abraham berduka, ya. Ini sangat mendukakan Abraham karena itu anaknya sendiri. Ya dari dagingnya Abraham, bukan dari dagingnya Sarah. Ini dari dagingku ini. Apa sebel? Tapi lihat firman Tuhan. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, janganlah sebel hatimu karena hal anak dan budakmu itu. Dalam segala hal yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya. Sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Tetapi keturunan dari hambamu itu juga akan kubuat menjadi suatu bangsa, karena ia pun anakmu. Keesokan harinya, pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Kemudian disuruhnya perempuan itu pergi. Dan seterusnya. Lihat, Abraham masih mengasihi. Ya, dia masih sedih walaupun Tuhan memang ikuti Sarah, usir dia pergi. Dia berat. Pagi-pagi dia bangun pagi nyiapkan makan minum untuk, saya rasa bukan Hagarnya, Ismailnya. Ibu-ibu tahu ya pasti ya, mama-mama tahu ya, kalau ayah, seorang papa atau suami begitu punya anak yang dia inginkan, seringkali lebih sayang anaknya daripada istrinya, sekali ribut. Ya, kita sekali suami istri ribut gara-gara anak, seringan begitu ya. Nah, dia sayang sama Ismail, disiapkan makan semua, artinya masih sedih. Tapi dia tetap, ini Abraham tetap berpihak kepada Tuhan. Oke Tuhan, sedih. Ya, saudara ya. Ini ujian yang kedua, Tuhan mau bila kita murni, ya, murni dari apa yang kita miliki, yang kita kasihi, ya,
dengan apa yang dari Tuhan, kita pilih mana? Seringkali yang kita inginkan ini sesuatu, misalnya contohnya Hagar Ismail ya. Ini sesuatu yang dia kerjakan sendiri, usaha sendiri seperti itu, merestui itu, nggak negur saya gitu ya. Jalan terus, suruh pergi. Ya. Itu tetap bukan itu. Ya, ujian yang keempat ini apa ya? Untuk melepas hal yang kita semakin kita kasihi, tapi belum tentu dari Tuhan. Kan Tuhan mau ganti sesuatu yang dari Tuhan. Ya. Ishak masih anak kecil betul, setahun kira-kira umurnya. Ya, ini 14 tahun, baru kenal dia. Tapi suruh pilih yang ini. Itu perlu iman. Ya, dia nggak ngerti anak ini besoknya nakal atau tidak, tapi Ismail sudah teruji. Tapi dia belajar. Ujian kedua ini dia berpihak kepada pegang janji Tuhan. Anda bisa nanti lihat di Galatia 4, kalau mau bolehlah sekalian ya. Kita lihat di Galatia 4 ya. Tuhan ngomong apa tentang kaitan 29. Delapan dulu deh. Dan kamu saudara-saudara, kamu sama seperti Ishak adalah anak-anak janji. Galatia 4 ayat 29. Tetapi seperti dahulu, dia yang diperanakan menurut daging, menganiaya yang diperanakan menurut roh. Demikian juga sekarang. Ya. Ini maksudnya secara letterlek juga betul ya, Anda tahu misalnya Ismail melahirkan agama besar juga, Muslim diberkati Tuhan, ya. Anaknya yang satunya kan Yahudi. Sampai hari ini seperti itu. Daging menganiaya roh, ya. Tapi sebaliknya secara dalam hidup kita sama, ya. Daging kita itu selalu menganiaya roh kita, ya. Daging lemah, roh pun nurut. Karena daging lemah ini, rohnya nurut daging terus. Jadi Anda harus berpihak kepada roh kudus, bahwa rohmu kuat supaya taklukkan daging. Perbuatan daging sama roh nggak bisa bersama-sama, itu berlawanan. Kalau mengalahkan daging harus pilih yang roh. Abraham begitu, ini ujian sakit ini. Ya. Kesalahannya dia setuju urusan daging, urusan pikiran manusia yang dia pandang baik, menurut Sarah. Tuhan yang melepasnya saat-saat saat-saat persis usia-usia remaja, yang secara teori alami masa happy-nya dengan anak itu sampai paling 14 tahun, 15 tahun. Berat, ya. Berat Abraham, sampai dia sebel berduka cita, tapi dia pilih yang belum kelihatan, Ishak masih kecil, tapi dia pilih ini janji Tuhan. Ya, hati-hati, saudara. Apa yang kau usahakan sendiri, supaya Tuhan berkati, satu saat kalau Tuhan minta itu suruh ninggalkan atau ngelepas, waduh sakit. Lebih baik sebelum terjadi apa-apa kita berdoa dulu. Tuhan pimpin, belajar sabar. Pikiran kita rasanya kita ngerti value-value yang kita belajar, kita kuliah, kita di orang tua kita ya, dari suku kita, banyak value yang nancep di benak kita. Tapi harus yang kita adu dengan firman Tuhan. Dengan firman, ya. Kok janji Anda jangan ingin mempercepat janji itu sesuai dengan apa yang kita pandang baik. Ya. Puncaknya ujian yang ketiga. Ada di Kejadian 22, ya. Ini puncaknya anak janji, perjanjiannya Ishak itu ya, janjian digenapi, itu diminta balik. Ya. Ini ujiannya yang buat Abraham terakhir dan dia menang. Ujian apa sih ini? Ini pegang berkat atau janji Tuhan, ya. Mau diadu dengan sesungguhnya kamu ini senang janjiku, berkat yang kamu nikmati, yang kamu tak beri, atau sesungguhnya engkau ini pegang akunya, pemberi janji itu, pemberi berkat itu. Waduh, ini agak nanti ngalamin baik-baik ya, nanti saya harap seminggu ini kita praktek. Gak tahu 3 menit saudara yang mana dulu ya. Ya.
Banyak orang setelah Tuhan janjinya digenapi, diberkati, jadi Tuhan ya. Banyak orang berhenti memiliki janji itu, berkat itu. Lupa kepada pemberi janji, pemberi berkat itu sumbernya. Ya, sehingga tidak bisa maju lagi, tidak bisa maju. Anda tahu ya, peristiwa kejadian 22 ini, ketika Ishak diminta kembali, itu Ishak umur berapa kira-kira? Kalau saya bilang 34 kira-kira, atau 33. Ya, dihitung bisa. Ya, sekitar 33 atau 34 tahun. Ini karena ini melambangkan Kristus yang 33,5 hamba 34, dia mempersembahkan dirinya. Ishak sudah pemuda, 30 tahun. Tapi saya baru lihat filmnya, saudara. Ishaknya tinggi, gede, rambutnya agak ikal begitu. Abrahamnya pendek, agak gemuk tapi kecil. Ya, itu lucu tuh kalau Anda baca baik-baik ya. Sampai Abraham menyiapkan 2 bujang. Ya, kemudian Anda akan lihat tuh, Ishak suruh mikul kayunya, tapi pisaunya bawa Abraham. Dia berjaga-jaga tuh. Ishaknya badannya gede, rambutnya ikal. Ya, wajahnya itu, ya ini mungkin pekerja ternak, dia keras tuh. Keras ya. Itu kalau Ishak, makanya Ishak melambangkan Yesus ya. Kalau Ishaknya nggak mau ngelawan, kalah tuh bapaknya tuh. Kalau dia bawa pisau. Ya, apalagi kalau Ishak latihan karate. Bapaknya bisa di-KO sekali. Ya. Saya ini punya teman SMA. Saya jelas sedikit ya, teman SMA dulu. Orangnya kurus kayak saya. Tapi dia cari istrinya yang agak gemuk. Kemudian anaknya itu tinggi besar, saudaraku. Ketika masih, sudah lama nggak ketemu, saya SMP ketemu dia di Semarang. Saya kaget. Anaknya SMP kelas 1 itu tinggi besar itu loh. Bapaknya tuh segininya. Saya bilang sama dia, hati-hati ya. Kamu jangan galak-galak sama anakmu. Nanti kalau dia marah, dia gebukin kamu kalah pasti. Tetap dia. Anaknya gede. Nah tadi saya boleh lihat filmnya tadi. Ishak gede. Kuat badannya. Abraham sudah tua. Saudaraku, lihat ya. Tuhan mau ambil kembali. Jadi Ishak sudah menggantikan Ismail. Abraham sudah cinta itu. Dia sudah pikir selesai lah. Karena Allah berhenti dalam hidupku. Ishak sudah lahir selesai. Enggak. Tuhan menguji Bapak, orang percaya itu percaya kepada saya, bukan pada janji Tuhan. Tapi percaya kepada pemberi janji itu, Yahweh itu sendiri. Ya. Gerak-gerak terus. Ingat ya, Roh Kudus itu selalu bergerak gitu ya. Jadi ini ujian terakhir itu kita pegang mana? Ya, diperhadapkan. Pegang janji Tuhan yang telah kita dapat, ya, berkat yang kita terima, atau kita mau tetap lanjut, Tuhan apalagi Tuhan. Kita mau pegang terus Yahweh-nya, Yesusnya, Roh Kudusnya. Firman-Nya tidak akan pernah berhenti sampai kita mati nanti kita kepada Tuhan. Ingat ya, firman Tuhan didik kita, membuat kita sempurna, tidak akan pernah berhenti sebelum kita dipanggil Tuhan selesai. Jadi kita nggak ada, sudah cukup Tuhan, jangan. Terus, ya, karena kita seperti Abraham. Kita lihat ceritanya. Kejadian 22, ayat 1. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ini sudah menguji. Ya. Bahasa aslinya itu memang antara mencoba dan menguji seringkali berganti-ganti itu. Bisa mencoba, bisa menguji. Tapi kalau saya jelas, ini ujian, bukan mencobai. Karena di Yakobus katakan Allah tidak pernah mencobai. Ia beriman kepadanya. Abraham. Lalu sahutnya, iya Tuhan. Hebat ya. Tuhan belum ngasih perintahnya sudah, ya Tuhan, siap. Ini jarang orang begitu ya. Kita punya anak aja, ya pasif ya. Ayo siap-siap mandi mau ke gereja. Berapa kali mau mandi ke gereja? Iya. Iya Tuhan. Tuhan itu ngomong sama Abraham enggak tiap hari. Ya, Anda tahu ya, kita pernah belajar berapa kali itu. Sekian waktu dia ketemu lagi, dibiarin lagi, dan ngomong lagi. Tapi ini belajar kepekaan. Tuhan, ya Tuhan. Begitu ngomong ya Tuhan, keluar firman-Nya. Ya.
Begitu Anda siap ya Tuhan, baru Tuhan ngasih firman-Nya. Ambillah anakmu yang tunggal itu, berarti hanya punya satu, Ishak, ya, satu-satunya. Yang engkau kasihi, sudah satu yang dikasihi. Jangan sampai kita mengasihi keluarga kita melebihi kita mengasihi Tuhan. Makanya hukum pertama, kasih Tuhan Allahmu dulu, ya, dengan segenap hati, jiwa, pikiran, dan segenap akal budimu. Baru kasih sama manusia. Anda tahu apa dosanya Adam? Dosanya Adam bukan karena dia makan buah potong baik dan jahat. Hawa dosanya itu. Tapi dosanya Adam apa? Adam berdosa karena dia lebih mengasihi istrinya Hawa daripada Tuhan. Dia tahu Hawa makan itu pasti akan mati. Tapi Abraham mau sehidup semati. Kesambil intel. Ya, ini hati-hati. Ya. Tuhan tahu begitu Abraham mulai hatinya ke anak ini mengasihi, ya. Kalau saya boleh ngomong artinya apa? Mulai menomorduakan Tuhan, ya. Tuhan mau panggil itu. Karena Tuhan menjadikan Abraham bapak segala bangsa, bapak orang beriman. Imannya kepada bukan pada janji, kepada janji berhenti. Janji dikasih berhenti imannya. Tapi iman kepada Yahweh, kepada Allah yang apa? Maha tahu, Maha Pencipta langit dan bumi yang apa? Terlalu besar, ya. Dia Allah Al-Olam, Allah yang segalanya, ya, semuanya. Ya, ini Isa, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Kita lihat ya. So ke tanah Moria, tapi gunungnya tidak dikasih tahu yang sebelah mana. Ini loh, Abraham iman yang pertama, Anda tahu ujian pertama dan lulusan keluar dari rumah bapaknya, dia siap. Ini juga sama. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Dia nggak tanya, karena dia sudah ngalami. Nanti di Moria, Morianya tahu dia, tapi gunungnya mana? Banyak gunung di situ. Tunggu, dia nggak tanya begitu, dia percaya. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil dua orang bujangnya beserta Ishak, anaknya. Yang membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Nggak tahu kemana, Allah kepadanya, ikut. Ayat 4. Ketika pada hari ketiga, Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Saudara, 3 hari. Ini apa ya? 3 hari Abraham terus Roh Kudus menguji. Sebelah mana ya? Gunungnya mana ya? Baru pada hari ketiga, Roh Kudus menginspirasi. Itu gunungnya. Saudara, untuk percaya ke Tuhannya, ke pemberi janji Bapa Yesus dan Roh Kudus, ya. Saudara ngejarnya firman-Nya Tuhan kadang-kadang ya sekali 2 hari, tapi harus saudara ngejarnya tiap hari, menyiapkan wadahnya, jalan Tuhan apalagi. Firman Tuhan mau nggak ada lagi, terus Tuhan aku mau terus tunggu firman-Nya, terus jalan. Banyak orang seperti saya mungkin nunggu firman Tuhan berhenti, tapi dia jalan. Moria tahu jalannya mana dan tunjukkan. Itu gunungnya. Nah, lihat ya. Ini mulai apa? Anda belum baca berapa kali Abraham, dia mengenal Tuhannya, lalu dia membuat mezbah, memanggil nama Tuhan, ya. Yang Elohim itu, buat mezbah. Ya. Kemudian sebaliknya, Tuhan yang menunjukkan tuh mezbah harus dibangun di mana. Level kedua ya, Anda mulai nuruti. Ya. Mezbah dibangun, Tuhan tidak mau 5 persembahan sembarang tempat. Tempat yang tepat Tuhan mau. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini, aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Bahasa Inggris worship. Anda tahu ya? Ini pertama kali kata worship muncul di sini. Ya, worship itu ini, bukan cuma sekedar menyanyi. Jadi ini kita worshipnya terlalu enteng.
ya, menyanyi dengan dengan tempo lambat, tutup mata, kata worship. Tidak. Ya. Worship itu ibadah, memberi persembahan. Jadi yang terakhir ini Tuhan mau ngajar Abraham tidak sekedar memberi mesbah, bangun mesbah, tapi ada korban persembahannya yang Tuhan minta. Ini pertama kali bicara masa persembahan, ya. Setelah Kain dan Habel itu ya. Kain dan Habel, ya. Nuh juga sekali pernah Nuh ya. Tapi setelah lama hilang, ini Abraham mulai kembali membuat mesbah dan mulai Tuhan suruh ada korban persembahannya di tempat yang dia mau sendiri. Ya. Ini worship muncul di sini, saudara ya. Worship, sembahyang, menyembah itu seperti ini. Ya. Saya mau ngomong begitu di sini ya. Saya mau ngomong tentang worship. Worship itu bukan pujian itu ya. Ya walaupun saya kalau sharing ngajar firman Tuhan begitu ya. Kita menyanyi lalu praise baru masuk ke worship. Ya. Kalau Anda nikmati berkat Tuhan, saya dan Anda nikmati berkat Tuhan, saudara dan saya nikmati berkat Tuhan, saudara bisa bersyukur, memuji Tuhan akan korban syukur. Tapi kalau Anda mempersembahkan sesuatu yang berat, mengalami seperti Abraham, nah yang kedua seperti Ayub, ya, anaknya habis, harta bendanya habis. Anda bisa lihat Ayub pasal-pasal awal. Ayub apa? Ayub menyembah Tuhan, bukan memuji, menyembah, dia worship ke Tuhan. Ya. Jadi worship itu level yang orang-orang bisa worship itu kalau betul-betul saudara merasakan korban terlalu berat. Ya. Daripada kita kritik Tuhan atau mungkin berat-berat, ya kita worship, sujud. Ya muji boleh, tapi berarti diberikan ke Tuhan. Ya. Worship muncul di situ. Aku akan sembahyang, aku akan menyembah Tuhan pada memberikan korban Ishak. Lalu Abraham mengambil kayu untuk bakaran itu, lalu memikulnya ke atas bahu Ishak. Anaknya sedang di tangannya, di bawahnya api dan pisau. Dan karena keduanya berjalan bersama. Setelah dua bujanya berhenti, Abraham pisaunya dipegang dia, kayu bakarnya dibawakan ke Ishak, lambangnya Yesus pikul salib. Ya. Jadi ada pendeta cerita dia jaga-jaga, kalau Ishaknya nggak mau bagaimana. Tapi Ishak itu luar biasa, ini kita belajar iman Ishak ya. Ishak sejak awal juga bertanya nih, Ishak mikir, lalu Ishak berkata Ishak kepada Abraham ayahnya, ayat 7. Bapak, kata Abraham, ya anakku. Pertanyaanlah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Lihat ya, harusnya dia sudah tahu sejak di rumah, dia sudah tahu berarti bapaknya ini mentaati Tuhan. Ya, oke, sabit dulu ya. Dia tahu berarti bapaknya ini mau mentaati Tuhan, dapat dia mengasihi aku, dia mengasihi Yahweh. Dia sudah berangkat menurut dan tahu, dia sudah tahu ini pasti aku dipersembahkan. Jadi dia nggak ngelawan. Bapak surga nyuruh Yesus jadi korban domba Paskah, nurut dia. Ya. Dia ikut. Ishak sudah percayai Tuhannya bapaknya. Bapaknya masih nurut lah. Karena dia lihat teladannya Abraham selalu mentaati Tuhan luar biasa. Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya. Anakku. Ya, Jehovah Jireh ini. Ya. Jehovah Jireh. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ya, tempat itu Tuhan menentukan. Jadi kita kalau sudah melayani Tuhan, jangan sembarang melayani, saudara. Hati-hati ya. Lu nanya Tuhan ini kehendak Tuhan atau bukan. Saya sejak nanti ini saya belajar begitu. Tidak semua pelayanan saya lakukan semua. Diundang orang, khotbah saya lakukan tidak. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnya kayu, dikatnya Ishak, anaknya itu diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi bersuruhlah malaikat Tuhan dari langit kepadanya. Abraham, untung cepat lagi, dia sudah terbiasa.
Sahutnya, iya Tuhan. Jadi dia enggak, kalau kita ini enggak biasa peka sama Tuhan, benarkah? Siapa enggak dengar? Plus, mati dulu. Abraham pasti bunuhnya, dia kan biasa menyembelih peternak ya. Dia menyediakan Allah, disiapkan ternak ya, anak lembu yang terbaik, dia udah tahu. Jadi kalau Anda lihat gambar-gambarnya itu filmnya, ada kualitasnya gambar filmnya. Itu Abraham, itu Ishaknya diangkat kepalanya begitu. Jadi sepertinya Abraham itu sudah tahu, dia nggak mau nusuknya di kuping dulu, kaki dulu, perut nggak mati-mati, dia nggak mau nyiksa anaknya, dan dia mengasihi. Kemungkinan tafsirnya dia mau langsung tikam di lehernya, lehernya putus, potong, selesai. Atau di jantungnya. Ya. Udah siap, dia nggak sekali tikam harus mati anak ini. Gitu. Keliru perutnya, keliru paru-parunya, nggak mati-mati nyiksa anaknya. Dia sudah tepat. Kalau gitu, kalau Abraham nggak peka ketika ngomong, malaikat itu suka ngomong, dia plus mati dulu itu. Sudah hati-hati ya. Peka itu nggak bisa ujuk-ujuk, itu latihan. Abraham sejak pertama kali keluar, dia ikut keluar. Ya. Kepekaan itu bersama dengan Allah, dengan Roh Kudus tiap-tiap hari, dengan firman Tuhan. Anda akan ngerti. Ini Rohku, Roh Kudus, Roh Tuhan, atau iblis yang ngomongin aku itu. Karena itu juga bisa bicara dalam pikiran kita. Ya. Seperti Yesus lagu di Matius 16 ya. Nyala iblis. Karena engkau memikirkan apa yang dipikirkan manusia, bukan apa yang dipikirkan oleh Allah. Jadi iblis bisa mengerti pikiran kita. Kalau kita tidak melatih, tidak membiasakan diri, melatih diri kita untuk mengerti ini suara Tuhan, firman Tuhan, ini suara hati nuraniku, ini suara iblis, waduh, lewat bisa. Lalu ya berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Kasih yang sempurna itu kepada Allah, itu dasarnya takut akan Allah. Bukan takut dihukum loh, enggak. Ya. Karena takutnya itu takutnya ini lebih besar dari aku gitu ya. Yang menentukan hidup matiku dia. Semua sumbernya dari dia. Karena dilihat di Ibrani ya, dia bisa, Abraham bisa punya iman. Enggak tahu yang ngajarin siapa, seharusnya enggak ada. Yesus ngomong di perjanjian baru. Awalnya kebangkitan dari hidup. Dia bisa ngerti betul imannya itu, menunjukkan bahwa iyalah kalau mati nanti bisa bangkitkan lagi lah. Pasti hidup kembali. Ya, saudara. Untuk itu dia lebih takut Allah daripada kasihnya kepada manusia. Itu kasih sempurna. Takutnya bukan takut dihukum atau bapaknya sakit, tidak. Takutnya itu bapaknya itu terlalu kuasa gitu loh. Ya. Tuhan menguji hatinya terakhir. Waduh, ini iman dasar takut Tuhannya luar biasa. Dia lebih mengasihi, lebih takut daripada kedagingannya. Ya, saudara. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba dan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dibelukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran sebagai ganti anaknya, pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Jehovah Jireh muncul pertama kali di sini. Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan. Di atas gunung Tuhan akan disediakan. Ini berarti ayat 15 seterusnya. Setelah selesai Tuhan tahu ini puncaknya begitu. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Ini kalau Tuhannya besar begini, udah besar semua. Itu Yesus, tafsirnya begitu ya. Aku bersumpah demi diriku sendiri. Demikian firman Tuhan. Karena nggak ada orang lebih tinggi. Karena engkau telah berbuat demikian. Dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Itu oke, sudah berapa kali muncul ya. Dan oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Ingat apa kalian Abraham, termasuk kita di sini, ingat ya. Keadaan kita untuk semua orang mendapat berkat, bukan kita berkat untuk kita, bukan. Yang baik ya. Kita dipanggil untuk semua orang
menikmati berkat. Kita ini salurannya. Kita dipanggil bukan untuk terima berkat, tidak. Ya. Oleh keturunan mula oleh keturunan mula termasuk kita. Semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firman-Ku. Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua pucangnya, mereka mengangkat ke Berseba dan seterusnya. Lihat ya. Ini Tuhan bersumpah sendiri. Ya. Ini poinnya sampai Tuhan menetapkan ini orang luar biasa, Bapak orang percaya, karena sampai dia bersumpah mendeklarasi dirinya, menggenapkan firman-Nya sejak saat itu ya. Abraham semakin mengenal siapa Tuhannya. Mungkin sementara saya berhenti di sini dulu, ya. Mungkin saya buka. Baik, terima kasih semuanya. Tuhan berkati. Kembali kita Rabu depan kita jumpa lagi. Selama seminggu kita berdoa supaya firman yang kita baca bersama-sama Roh Kudus menolong kita melakukannya dalam kehidupan kita. Nanti kita sharing di minggu depan ya. Jadi minggu depan kita belajar tentang imannya Ishak ya. Di Ibrani 11 ya, 20 itu ya. Betul ya, imannya Ishak ya. Kita belajar tentang iman Ishak yang kesiapan kita tentang Ishak, nanti kita sharing. Jadi doa pembukaan, kemudian 1-2 orang ngalamin apa, sharing untuk yang kita belajar hari ini, ngalami seminggu gitu ya, Anda sharingan dulu 2 orang, 5 menit lah kira-kira lah, menguatkan kita semua. Kemudian saya menyampaikan materi pembahasannya tentang Ishak, lalu tanya jawab itu ya, dan Anda yang belum dibahas Anda bisa menambahkan. Nah, kira-kira randomnya begitu. Ya. Minggu depan hostnya mungkin diatur aja, silakan Bu Yusuf sebagai ketua dan yang lainnya, Pak Bambang, Pak Yusa, Bu Maria atau siapa nanti Pak Andi diatur hostnya ya. Jadi role-nya seperti itu. Begitu ya. Terima kasih semua sekali lagi. Saya ajak mari kita berdoa yuk. Tuhan Yesus, kami bersyukur sekali malam hari ini kami bisa belajar tentang Abraham yang sungguh luar biasa, bagaimana ujian demi ujian sampai iman dan perbuatannya menyebabkan engkau memberi gelar status Bapak orang percaya, Bapak orang beriman. Sehingga kami semua yang anak-anak Abraham secara rohani yang beriman kepadamu Yesus, kami harus mengacu belajar seperti Abraham. Kami nggak mau bilang nggak gampang. Itu semua kami tahu, Abraham juga jatuh bangun. Tapi kami bersyukur ada Roh Kudus yang hari ini sebagai roh penolong Tuhan berikan untuk mendampingi setiap kami untuk mengerti firman-Mu, memimpin dalam seluruh kebenaran dan dalam firman secara logos, tapi kami hidupi sebagai kebenaran Tuhan. Jadikan, mampukan ketika kami mengalami semua hal, kami tahu hati-Mu mengasihi kami, Kau sudah memurnikan kami, Kau ingin kami menikmati bukan sekedar berkat-berkat, tapi menikmati diri-Mu sendiri. Ya Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Dan kami mengerti bahwa Kau rencanakan, Kau tuntun kami sebagai sampai jadi sebagai mempelai Kristus, sehingga segala kepenuhan Allah itu yang hak kami nikmati. Biar dalam perjalanan kami selama masih hidup ini memenuhi panggilan-Mu jadi berkat buat banyak orang, semua orang diselamatkan. Kau tuntun Roh Kudus, firman demi firman yang ingin Kau jadikan ketika mengalami pencobaan ujian demi ujian, Kau ingin firman itu jadi dalam hidup kami. Biar kami semakin melihat penyataan Tuhan nyata, real. Jadi menurut kami tidak gampang, tidak mudah lagi. Tapi kami ketika kami mengalami hal itu, kami datang kepadamu Tuhan. Kami nggak kuat, kami mau datang sujud, worship, menyembah-Mu Tuhan Yesus. Beri kami pengalaman rohani seperti Abraham. Itu Bapak kami, contoh kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Siapkan kami
melakukan firman Tuhan yang kami baca malam hari ini, dan siapkan kami untuk belajar tentang Ishak, bagaimana iman Ishak yang Kau mau ajarkan hidup setiap kami, Roh Kudus. Urapi kami, beri kami hati yang makin haus dan lapar kepada firman-Mu. Karena ketika kami datang kepada firman-Mu, Kau menyingkapkan hal-hal yang rahasia, Tuhan. Sehingga kami semakin bergairah, semakin haus dan semakin lapar akan firman. Terima kasih Tuhan. Memberkati kami semua. Memberkati buat semua pengurus yang telah menyiapkan ini semua, juga Pak Yusak yang menyiapkan support kami semua. Terima kasih. Kembalikan kami minggu depan dengan semangat yang lebih lagi, semangat yang baru daripada ini. Tapi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.